وسلم سلاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام ووجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله حتى ونفس بعدد كل معلوم. لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس كل معلوم. لك الفاتحة. إن شاء الله الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli warzuqni al-fahmal qawi wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Hikmah daripada membasuh anggota-anggota wudhu. Yang pertama, hikmah membasuh kedua telapak tangan sebelum berwudhu 3 kali. Membasuh kedua telapak tangan walaupun hanya disunnahkan dan bukan menjadi kefarduan, tetapi sebaiknya jangan kita tinggalkan karena banyak mengandung hikmah dan kebaikan. Nah, yang pertama kita lakukan ketika berwudu ini adalah membasuh kedua telapak tangan. Nah, ini sebelum kita memulai berwudu lah, sebelum bersiwak
kemudian sebelum memasukkan banyu ke dalam, sebelum berkumur-kumur, sebelum memasukkan banyu ke hidung. Ini yang pertama sama sekali adalah ketika itu kita membaca atau membasuh kedua telapak tangan. Dan di saat membasuh kedua telapak tangan itu baimbai ketika itu dengan membaca bismillah, membaca a'udzubillah Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Nah, kemudian juga membaca bismillahirrahmanirrahim. Ini dibaca di saat kita itu membasuh telapak tangan. Nah, walaupun mujahidin membasuh telapak tangan ini adalah hanya sunnah, tetapi mengandung daripada hikmah dan kebaikan. Nah, jadi setiap apapun yang diperintahkan Allah itulah baik nang wajib ataupun nang sunnah, itu pasti kita yakin ada hikmah dan kebaikannya, ada kebaikan dan manfaatnya. Nah, jadi sekecil apapun itu kebaikan, kita jangan sama sekali meremehkan, jangan sama sekali kita itu menghinakan akan kebaikan walaupun kecil, walaupun kebaikan itu hanya sebatas hukum sunnah. Karena ujar Imam Ibnu Mubarak, man tahawana bis sunan uqiba bihirmanil faraid. Nah, barang siapa yang menghinakan, meremehkan dengan yang sunnah, maka dia pasti akan kehilangan sesuatu yang fardu. Karena yang sunnah ini bagian daripada fardu. Dan bila orang terbiasa meremehkan yang sunnah, nah, maka kena akan naiknya kepada tingkatan meremehkan yang wajib. Ada apa-apa aja sunnah aja hukumnya kan bisa digawi kan. Nah, akhirnya bila yang kebiasaan meremehkan yang sunnah, akhirnya naik kepada meremehkan yang wajib. Nah, maka bila sudah waman tahawana bil faraid, barang siapa yang meremehkan yang wajib, ujar sidin, nah uqiba bihirmanil iman, akan ditegah daripada tidak mendapatkan iman. Nah, bila sudah meninggalkan yang wajib, kenapa? Lepas imannya atau orang itu dianggap murtad. Jadi jangan kita itu meremehkan perkara kebaikan apapun walaupun sunnah. Karena ujar Imam Ali bin Abi Thalib, Allah itu menyimpan ridha-Nya di dalam semua kebaikan. Dan kebaikan yang Allah simpan ridha-Nya itu kita tidak mengetahui apakah ada di perintah yang wajib ataukah ada di dalam sesuatu yang hanya sunnah. Nah, maka bila sudah kita mendapatkan ridha Allah, nah maka ini nikmat yang paling terbesar adalah mendapat ridha-Nya Allah. Dan sebaliknya pula Allah itu menyimpan kemurkaannya, kata Ali bin Abi Thalib, di dalam perkara yang dilarang oleh Allah. Sekecil apapun perkara yang dilarang Allah itu, baik itu nang makruh saja ataukah lebih-lebih nang haram, maka jangan sampai kita itu meremehkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Karena barangkali di saat kita mengerjakan yang dilarang itu, kita mendapatkan murka Allah di situ. Nah, maka mendapatkan murka Allah ini sejahat-jahat siksaan, ya ulama. Tidak ada siksaan yang lebih keras, yang lebih berat selain daripada mendapat murkanya Allah. Dan yang ketiga, Allah itu menyimpan semua wali-walinya di antara makhluk-makhluknya. Maka ujar Ali bin Abi Thalib, siapapun makhluk daripada makhluk Allah, jangan kita itu berjahat sangka, jangan kita itu berburuk sangka kepada makhluk Tuhan. Walaupun pada zahirnya orang ini terlihat biasa-biasa aja, pakaiannya tidak seperti pakaian ulama, pakaiannya tidak seperti pakaian orang saleh, biasa aja pakaiannya, kayak pemulung atau apa umpama. Jangan kita tuh meremehkan semua makhluk-makhluk Allah, karena barangkalinya Allah tuh menyimpan wali-walinya itu di antara orang yang kita anggap kita remehkan. Nah, maka barang siapa sudah teremehkan wali, ya kan sambati wali, nah ketulahan. Nah, jadi sunnah ini jangan meremehkan, karena banyak mengandung hikmah dan kebaikan. Nah, dan bahkan Allah mengatakan di hadis qudsi itu apa?
Ujar Allah, senantiasa hambaku itu selalu mendekat kepadaku setelah dia mengerjakan yang wajib, kemudian dia mengerjakan yang sunnah-sunnah. Nah, bila sudah dia itu mengerjakan yang sunnah, menambah daripada yang wajib tadi, maka aku cinta kepada hamba tersebut, kata Allah. Jadi buah daripada kita mengerjakan yang wajib ini mendapatkan kedekatan lawan Tuhan. Nah, bila kita tambah yang sunnah-sunnah, maka akan mendapatkan cintanya Allah. Nah, maka bila sudah Allah cinta, ujar Allah, napa kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bih, aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Wa basarahul ladzi yabsuru bih, dan aku menjadi penglihatannya yang dia itu melihat dengannya. Wa yadahul ladzi yabtishu bih, dan aku menjadi tangannya yang dia itu meraba dengannya. Wa rijlahul ladzi yamshi biha, dan aku menjadi kaki yang dia itu berjalan dengannya, kata Allah. Jadi bila sudah Allah cinta kepada hamba, Allah jaga matanya, Allah jaga pendengarannya, Allah jaga pulang tangan batisnya. Ini berkat Allah cinta kepada hamba, maka semua gerak-geriknya itu adalah berdasarkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi ulama mengatakan matanya menjadi mata Allah, ini artinya mata orang itu diberikan Allah kasyaf. Seseorang yang tidak dapat melihat dengan mata biasa, orang yang dicintai Allah itu dapat melihat dengan matanya. Orang yang tidak bisa mendengar dengan pendengaran biasa, orang yang dicintai Allah itu dia dapat mendengar jarak yang memang tidak bisa didengar oleh pendengaran biasa. Nah, ini berkat apa? Berkat dia itu menambah daripada setelah selesai nang wajib menambah nang sunnah. Karena sunnah ini kan artinya pekerjaan yang digawi oleh Rasulullah. Namun kita meninggalkan, meremehkan gawian Rasulullah, meremehkan gawian siapa? Gawian Nabi kita. Nah, di antara hikmah kebaikan daripada membasuh kedua telapak tangan, bahwasanya telapak tangan adalah anggota tubuh yang paling sering kita gunakan dalam keseharian kita. Jadi yang paling rancak kita tuh begawi-gawi itu pakai tangan. Begawi di pahumaan, begawi di kabun, begawi bedagang, ya kah? Babasuh bakami, babasuh bahera, kan menggunakan tangan berataan. Jadi tangan ini paling banyak kita menggunakan di saat kita tuh beraktivitas, artinya ada menutup kemungkinan yang paling banyak tersentuh najis pun juga adalah tangan. Dan boleh jadi kedua telapak tangan tadi adalah anggota yang paling banyak melakukan kesalahan. Dan karena ini paling rancak dipakai tadilah begawi-gawi. Nah, juga kada menutup kemungkinan tangan ini pulang anggota yang paling banyak berdosa. Menjumput ampun orang, ya kah? Mengibit orang, menampar orang, menyenggol orang, ya kah? Macam-macam tangan nih. Jadi nang rancak berjumput-jumput nang rigat tangan juga. Yang rancak melakukan dosa pun juga dengan tangan. Maka dengan demikian itulah kenapa agama kita mensunnahkan membasuh tangan ini di awal wudhu, untuk mengingatkan kita agar membasuh atau membersihkan dosa-dosa yang menempel di kedua telapak tangan ini. Jadi di saat kita memulai membasuh tangan tuh ingat tangan ini yang paling rancak berbuat maksiat, berbuat dosa. Apa doa dalam hadis sekaligus apa? Ya Allah, ampuni tangan ulun daripada perbuatan dosa nang di tangan. Dan juga sekaligus mengingatkan kita akan anjuran kesehatan, yaitu kita harus membasuh kedua telapak tangan sebelum kita makan. Dan dokter pun menganjurkan demikian karena mereka tahu bahwa kedua tangan ini adalah anggota tubuh yang paling sering menyentuh sesuatu dan diduga kuat paling sering menyentuh kuman-kuman yang tidak terlihat. Nah, maka dari aspek akhiratnya pun tangan ini paling rancak berbuat kemaksiatan, dan dari segi keduniaannya pun tangan kita ini dari segi kesehatan ini pun juga yang paling rancak mencapai yang najis-najis, ya kan, yang rigat-rigat. Nah, maka di saat kita membasuh tangan tadi, ya kan, kotoran zahir dihilangkan,
Nah, kotoran batinnya pun juga berupa dosa pun dihilangkan. Nah, jadi agama kita ini menghendaki bukan hanya kebaikan di dunia aja, tapi juga menghendaki supaya mendapatkan kebaikan di akhirat. Jadi di saat kita membasuh tangan tuh bukan hanya terpikir ini supaya hilang najisnya, kadang itu supaya hilang juga apa dosa-dosanya. Terancak berdoa biasanya di akhir doa itu apa minta kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Kalau lah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikan kepada kami di dunia kebaikan dan di akhirat pun minta kebaikan. Nah, kebaikan di dunia tadi apa di antaranya membasuh tangan supaya hilang najis. Nah, ini kan kesehatan, ini kebaikan dunia. Nah, kemudian kebaikan akhirat apa dengan kita membasuh tangan, dosa kita di tangan diampuni Tuhan. Jadi diberikan kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Dan Allah menyuruh juga dalam Al-Qur'an itu jar Tuhan, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Nah, tuntutlah ujar Allah sesuatu nang memberikan kepada kalian oleh Allah daripada akhirat, tetapi jar Tuhan jangan lupakan bahagian di dunia. Artinya kita ini jangan hanya sekadar sibuk akhirat saja, dunia pun jangan dilupakan. Karena dunia ini penting juga. Dunia ini mazra'atul akhirah, ujar Rasulullah kan, dunia ini adalah tempat kita itu beramal ibadah untuk mengambil hasilnya nanti di akhirat. Kita kawa menjalani hidup di untuk dunia, untuk akhirat adalah berkat apa kita hidup di dunia. Di dunia ini perlu kita makan, perlu kita berduit ya kalau lah untuk apa? Untuk supaya nyaman beribadah. Begawi itu disuruh juga oleh agama. Walaupun agama itu melarang begawi, semata-mata beribadah aja kada. Dunianya jangan dilupakan. Bahkan Allah itu cinta ujar Nabi kepada hamba-hambanya nang katuju begawi. Innallaha yuhibbu min abdihil muhtarifa. Allah cinta kepada hambanya yang senang bekerja. Katanya dunianya pun jangan ditinggalkan. Dan jago bahari kita di dunia ini perlu sugih di sini. Kenapa? Karena bila sugih ini nyaman kita beribadah. Hendak menyumbang kawa ya kalalah hendak menukar baju nang hanyar gasan syukur dalam beribadah kawa juga pulang. Supaya anak bini jangan meminta-minta, supaya kita pun jangan meminta-minta ya kah kawa menjalankan tugas sebagai kepala rumah tangga mengongkosi anak bini. Nah, ini berkat apa? Berkat berduit. Nah, makanya Nabi mengatakan ujar Nabi kadal faqru ayakuna kufran. Hampir-hampir ujar Rasulullah kefakiran itu membawa kepada kekafiran. Orang fakir, orang susah itu ujar Nabi hampir-hampir membawa dirinya kepada kekafiran. Imannya lemah, ulang ekonominya lemah, akhirnya menjual iman ya kah? Menjual iman untuk mendapatkan dunia. Nah, perlu kita minta lawan Tuhan itu kebaikan di dunia, kebaikan akhirat ya kah? Sugih di dunia, sugih di akhirat. Tapi jangan mengutamakan dunia aja, maksudnya dunia ini perlu, cuman jangan melebihkan dunia daripada akhirat. Kadang-kadang kita sibuk menyasah-nyasah dunia, tapi kadang ingatan lawan ampun dunia ya kan. Sibuk mencari rezeki, tapi kadang ingat lagi lawan Tuhan yang memberikan rezeki. Ini berarti mengutamakan dunia adanya daripada akhirat. Nah, kemudian di saat membasuh tangan itu, di saat akan membasuh kedua tangan sebelum memasukkannya ke dalam bejana, maka bacalah Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Artinya aku memohon kepada engkau keberuntungan dan keberkahan serta berlindung kepada engkau dari kesialan dan kebinasaan. Nah, jadi di saat membasuh tangan tadi berdoa ya kah? Ya Allah, ulun meminta lawan pian beruntung dan berberkah, dan ulun berlindung lawan pian daripada sial dan binasa. Nah, ini membacanya di saat kita membasuh telapak tangan tadi, membasuh tangan.
Atau bacalah seperti yang diambil daripada Imam Ramli, yaitu Allahumma hfaz yadayya min ma'asika kulliha. Artinya, ya Allah, jagalah kedua tanganku dari seluruh kedurhakaan terhadap Engkau. Nah, ini bisa juga doanya yang dibaca oleh Imam Ramli, minta kepada Allah supaya dijaga daripada perbuatan maksiat tangan. Nah, bila sudah tuntung berasih tangannya, kemudian gunakanlah tangan itu pulang gasan berkumur-kumur. Karena tangannya sudah bersih, kemudian kita tampung baju gasan memasukkan baju ke muntung. Kemudian yang berikutnya, hikmah berkumur-kumur sebelum berwudu. Berkumur-kumur hingga ke ujung tenggorokan 3 kali. Jadi batas kita berkumur-kumur ini sampai kepada tenggorokan saja, ujung tenggorokan. Hukumnya adalah sunnah. Hukumnya sunnah. Kecuali jika engkau sedang berpuasa, maka berkumur-kumurlah dengan lemah lembut supaya tidak membatalkan akan puasa engkau. Nah, jadi kalau kita berpuasa ini boleh berkumur-kumur sebelum gelincir matahari, tapi berkumur-kumurnya pun begamat aja, jangan berhimat. Namun berhimat ini khawatir kira kalau bila tatagok selajur ya kah. Nah, jadi begamat aja, lemah lembut berkumur-kumurnya nih. Dan pulang batasnya jangan lewat pada tenggorokan yang di ujung tadilah. Sudah lewat daripada itu sudah masuk masuk lubang dalam awak, sudah masuk takinum sudah. Nah, tapi bila sudah gelincir matahari, nah ini karena makruh hukumnya. Yang dibolehkan tadi sebelum zuhur, sebelum gelincir matahari. Dan hukum makruh ini bila inya yakin banyu nang dikumur-kumurakannya itu pada tetagok. Amun pacangan yakin tetagok, mereka ada makruh lagi, haram hukumnya karena bisa membatalkan puasa. Nah, sambil mengucapkan Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasrati dzikri laka. Ya Allah, tolonglah aku agar dapat membaca kitab Engkau dan banyak mengingat Engkau. Jadi minta kepada Allah di saat berkumur-kumur ini supaya ditolongi Allah. Ketujuh, membaca kitab Al-Quran. Ketujuh, pulang banyak berzikir. Atau dia membaca Allahumma sqini min haudhi nabiyyik ka'san la azma'u ba'dahu abadan. Artinya, ya Allah, berilah aku minum dari telaga Nabi Engkau segelas sehingga aku tidak akan haus untuk selama-lamanya. Atau doa yang kedua pulang minta supaya montong kita ini termasuk mendapat bahagian meminum daripada telaga kausarnya Rasulullah. Jadi minta tolongi supaya ketujuh membaca Quran, ketujuh berzikir, dan minta supaya diberikan telaga kausar Rasulullah. Namun kada hafal bahasa Arabnya, bahasa kita aja ya kan, baca di montong, ada baca dalam hati kayak Allah, mudahan kumur-kumur ini menjadi asbab ya kan, menjadi sebab supaya ulun ini ketujuh bacaan. Ya kan, diantara yang menyebabkan kita nih koler bacaan ini karena dosa nang dimontong nih. Nah, bila orang berkumur-kumur ini kena bilanya dikeluarkannya banyak berkumur-kumur tadi habis dosa nang dimontong. Nah, bila sudah dosa dimontong nih habis, zaman akhirnya bacaan. Ya, dosa ini yang menghalangi kita tuh jadi koler beribadah bacaan itu sebab dosa tadi. Atau dia mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Ya Allah, tolonglah aku di dalam mengingat Engkau dan mensyukuri Engkau. Ini doa yang diajarkan Nabi kepada siapa? Kepada Mu'az. Ujar Nabi, ya Mu'az inni uhibbuk, wahai Mu'az, aku cinta kepadamu. Maka ujar Nabi, jangan melemahkan engkau daripada membaca setiap selesai sembahyang Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Ya Allah, tolongilah aku berzikir kepadamu dan bersyukur kepadamu. Jadi ini bagus dibaca ketika berkumur-kumur, bagus juga imbat untuk sembahyang, bagus juga dibaca ya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Jadi kalau kita berijazah itu biasanya ada istilah ijazah itu musalsal bil mahabbah.
Jadi guru itu mengucapkan cinta lawan si murid, mengucapkan sayang. Ujar guru, aku sayang lawan buhan hikam, maka jangan ditinggalkan ibadah sembahyang, bacalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Tambahannya bisa di ujung atau wa husni ibadatik. Ini musalsalnya sampai kepada Rasulullah yang mengijazahkannya kepada Mu'az. Mu'az pulang mengijazahkan kepada sahabat yang lain. Ucapan Mu'az pun kayak itu juga, ujar Mu'az, aku cinta kepadamu, jangan tinggalkan habis sembahyang Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Nah, bersambung musalsal ijazahnya itu sampai kepada guru-guru kita. Nah, guru kita pula mengucapkan lawan kita, ujar guru, aku cinta kepada kalian, jangan tinggalkanlah sembahyang membaca doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Nah, jadi tadi berkumur-kumur tadi pertama bisa menghilangkan kotoran-kotoran yang di muntung. Kemudian setelah itu juga adalah menghilangkan dosa-dosa yang di mulut. Berkumur-kumur walaupun hukumnya sunnah, namun dia banyak mengandung hikmah dan keutamaan. Di antaranya adalah untuk mengetahui kebersihan atau kesucian air yang akan kita gunakan untuk berwudu. Karena air yang boleh digunakan untuk berwudu hanyalah air mutlak. Air mutlak itu kan air yang suci menyucikan, yang bukan air musta'mal, yang bukan air mutanajis, bukan air mutaghayyir, apalagi baju yang najis. Yakni adalah air yang tidak berubah, tidak mutaghayyir, tidak berubah, baik berubah warnanya, baunya ataupun rasanya. Rasa air yang telah berubah daripada aslinya akan terasa ketika kita berkumur-kumur. Jadi dengan kita berkumur-kumur ini kerasaan apa ngarannya? Bau, rasa banyu tadi. Apakah banyunya ini sudah tercampur lawan benda yang dapat merusak rasa banyu kah? Asalnya banyu ini hambar, umpama timbul pahit. Masukin apakah jadi pahit nih lah. Nah, ini berarti banyu ini berubah hukumnya. Nah, maka kena kada sah diwuduakan lah bila banyunya sedikit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, air itu suci kecuali jika telah dia berubah baunya, warnanya dan rasanya oleh najis yang mengenai air tersebut. Oleh najis dan Nabi yang mengenai air tersebut. Berarti kalau hanya berubah dengan sebab najis, berarti ini namanya baju mutanajis, ya kan? Baju mutanajis. Tapi kalau baju itu berubah dengan benda yang suci aja, nah maka kena boleh dipakai gasan yang lain, asalkan jangan dipakai gasan basuhan yang wajib. Kalau basuhan yang pertama, ya kan, ini kada boleh dengan baju yang berubah dengan benda suci tadi. Tapi kalau untuk basuhan kedua, ketiga boleh. Nah, tapi bilanya berubah dengan benda najis ini, bila baju sedikit kada mau dipakai apa-apa, diminum pun kada boleh, apalagi digunakan gasan bersuci. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Nah, di antara hikmah berkumur-kumur lagi adalah untuk menghilangkan bau mulut. Nah, terutama ketika kita bangun daripada tidur. Bahkan hal itu lebih dianjurkan. Jadi kalau hanya berkumur-kumur, selain daripada bangun tidur tadi hukumnya sunnah biasa nih. Tapi kalau bangun guring, ini sunnah muakkad kan hukumnya, sunnah yang sangat dianjurkan. Atau makna sunnah muakkad itu lagi sunnah yang Nabi itu kada pernah meninggalkan. Karena orang bangun guring ini kan yang keluar dari montongnya itu liur basi. Liur basi ini hukumnya najis. Jadi kalau liur di awak kita nih keluar daripada maidah ini paparutan. Kita guring itu liur basi itu keluarnya bukan di sekitaran mulut sini aja, tapi keluarnya mulai dalam parut. Makanya baunya pun balayan kalau kita bawa liur basi atau lawan liur kita hari-hari biasa lain baunya. Nah, kenapa? Karena liur basi ini keluarnya langsung mulai paparutan. Najis hukumnya karena bercampur lawan najis-najis yang dalam parut. Tapi kalau liur nang di sekitaran dalam montong sini aja, ini kada najis hukumnya. Makanya dibasuh apabila kita bangun guring itu dibasuh bekas liur basi itu, karena najis hukumnya. Yang pian hendak mengetahui najis ya kah bila bangun guring atau pina
Ada bapulau di bantal itu berarti itu bekas liur basi ya lah. Lebih kantal sedikit liur basi daripada liur biasa. Kenapa balang-balang anu bantal ya berarti itu bekas liur basi. Dan diantara hikmah berkumur-kumur juga adalah berkumur-kumur itu sangat berguna untuk membersihkan dan menghilangkan sisa-sisa makanan yang barangkali tersisa di sela-sela gigi. Mbah makan daging umpama kan takasak di gigi ya kah dengan berkumur-kumur kapacolnya, atau mbah makan nasi kata masuk dalam lubang gigi. Nabi lah berkumur-kumur karena keluar daripada tersisa di gigi tadi. Karena bila kita sembahyang kena amun tatagok itu ya kalau lah batal sembahyang kita. Karena di antara membatalkan sembahyang itu kan makan. Sekalipun yang dimakannya sebegi nasi aja. Sembahyang kuit pakai ujung lidah sekali tepaco nasi nang diselagi tadi tagoknya batal dalam sembahyang. Atau bakas minum banyu satrop mama imbat untung minum banyu satrop nih bawa sembahyang ada pina rasa manis-manis ya kah bakas banyu satrop tadi tagoknya nang manis tadi batal di sembahyang itu hukum minum ngarannya. Jadi sebelum kita sembahyang tuh berkumur-kumur dulu bila makan nang pina asa kuat baunya nih kumur dulu, atau bila minum baju nang pina manis-manis berkumur-kumur lah hanya sembahyang. Karena bilanya kerasaan manis-manis itu ditagok, nah ini batal. Ini rancak deh biasanya mbah tuntung berbuka puasa, ada kan macam-macam nang dimakan. Satrop iya, karena campur pulang bercampur-campur apakah macam-macam rasa-rasa di situ. Mbah itu langsung bos sembahyang maghrib. Perasaan macam-macam, sopnya ada juga kerasaan di situ apalagi ya kan tagok kayak pas sembahyang tadi batal sembahyangnya. Dan perlu diketahui bahwa waktu kita salat kotoran atau sisa-sisa makanan yang ada di sela-sela gigi itu sangat mengganggu kekhusyuan dan bisa pula membatalkan salat jika kita menelan. Jadi kalau masih terasa dalam montong aja rasa manis atau rasa pahit atau rasa masam-masam tadi namun kita tagok ada batal, tapi bila kita tagok nah ini membatalkan. Tapi walaupun kada batal kada kita tagok tadi mengganggu ya kah rasa macam-macam bau macam-macam itu mengganggu kita sembahyang. Nah ajar Nabi kan tayyibu afwahakum fa innahu turuqul Quran ya kah bersihkanlah mulut kalian itu ajar Nabi. Nah, maka bahwasanya mulut itu adalah jalan-jalannya Al-Quran. Dan hikmah lagi berkumur-kumur adalah menggugurkan akan dosa-dosa yang di mulut atau dosa yang di lidah. Kita berkumur-kumur ini kan di montong kita ini ada lidah. Nah ini dosa di montong ini banyak mana dosa di montong. Dengan kita berkumur-kumur tadi kita keluarkan. Nah ini kena guguran dosa yang di montong. Bahkan orang-orang yang diberikan Allah firasat nang kuat atau bahasa kita tuh melihat kasyaf itu melihat banyu nang dikeluarkan dari bekas wudu ini hitam warnanya. Hitam itu adalah banyu nang bercampur dengan dosa keluar. Nah, jadi nang dimontong ini banyak dosa-dosa kita. Bahkan yang paling banyak dosa di anggota ini diantaranya selain tangan adalah montong. Montong kita nih berdusta ya kah apalagi menggibah orang, ma'adu domba orang, bersumpah palsu, apalagi menuduh-nuduh orang nang kada bujur, kemudian apalagi menyambati orang ya kah mencaci maki orang, banyak dosa nang dimontong. Lidah kita ini walaupun bentuknya halus tapi dosanya ganal kan, saghirun jirmuhu wa kabirun jurmuhu uji ulama. Lidah ini halus saja bentuknya tapi dosa nang ditimbulkan lidah ini ganal benar. Sayyidina Umar beliau sambil menunjuk lidah Sidin, wajar Sidin apa hadza awradanil mawarid, inilah Sidin yang mendatangkan segala keburukan. Dari lidah inilah akhirnya timbul macam-macam dosa-dosa. Nah jadi kita di saat berkumur-kumur tadi kita keluarkan, nah disitulah dosa yang dimontong dihapus diampuni oleh Allah. Nah kemudian yang berikutnya adalah hikmah istinsyaq atau memasukkan sedikit air ke dalam hidung
Setelah berkumur-kumur kemudian lanjut memasukkan banyu ke dalam hidung. Istinsyak adalah sebelum berwudu disunnahkan 3 kali dan hukumnya adalah sunnah, kecuali jika engkau dalam keadaan berpuasa, dan keluarkanlah air dan kotoran di hidung dengan jari kelingking kiri. Jadi ada yang kita membersihkan lubang hidung ini pakai kalingking, ya kah? Kalingking yang sebelah kiri nih. Jadi dicuk-cuk lubang hidung kita sambil kita itu masukkan banyu ke hidung tadi supaya keluar kotorannya. Dan sambil membaca Allahumma aujidli raihatal jannah wa anta anni radin. Ya Allah, berilah aku bau surga. Di riwayat lain Allahumma arihni raihatal jannah. Ya Allah, ciumkanlah kepadaku bau surga, wa anta anni radin, dan engkau ridha kepadaku. Nah, di dalam Al-Azkar disebutkan doanya Allahumma la tahrimni raihatan na'imik wa jannatik. Ya Allah, janganlah engkau haramkan kepadaku bau kenikmatan dan bau surga. Jadi sambil kita memasukkan banyu ke hidung tadi berdoa dalam hati, ya Allah, mudahan hidung ulun ini kena mencium bau surga. Ya Allah, ulun berlindung daripada mencium bau api neraka. Karena bau surga ini kan jar Nabi dalam riwayat itu ada hadis mengatakan 40 tahun sebelum surga, sebelum sampai ke surga ini keciuman sudah. Ada riwayat lain mengatakan 70 tahun sebelum sampai ke surga itu sudah keciuman bau surga. Dan di antara dosa yang menyebabkan kita itu kada mencium bau surga, ujar Nabi di hadis itu manid da'a ila ghairi abihi falam yarih raihatal jannah. Barang siapa, ujar Nabi, mengaku kepada yang bukan ayahnya, artinya kada mengakui sebagai ayahnya inilah, nah maka orang itu, ujar Rasulullah, kada mencium bau surga. Atau mengaku-ngaku nang bukan abahnya diakuinya abahnya, atau abahnya nang bujur kada diakuinya sebagai abah. Nah ini orang ini kena kada mencium bau surga. Aku keturunan si anu ya, padahal lain keturunan si anu. Aku keturunan Habib ya, keturunan Datuk Kalampayan segalanya diteliti lain segalanya. Nah ini orang nang mengaku-ngaku bukan keturunan ini kena ujar Rasulullah kada mencium bau surga. Wa inna rihaha yujadu min masirati sab'ina aman. Dan Nabi, bau surga itu tercium 70 tahun sebelum sampai ke surga sudah keciuman baunya. Saking harumnya surga nih, 70 tahun lagi berjalan sampai ke surga ya sudah keciuman baunya. Nah, riwayat lain Rasulullah mengatakan, ujar Nabi, ayyuma mra'atin sa'alat zawjahat talaq fi ghairi ma ba'sa faharamun 'alaiha raihatal jannah. Siapapun seorang istri, seorang perempuan, ujar Rasulullah, yang meminta talak kepada suaminya padahal suaminya ini kada berbuat sesuatu kesalahan, nah maka perempuan tersebut, ujar Rasulullah, haram mencium bau surga. Lakinya ini menjalankan aja sebagai hak-hak suami, menjalankan sebagai tugas kepala rumah tangga. Sekalinya si bini ini kenapa timbul menuntut, ceraikan aku abahnya, aku pada hendak lagi belaki lawan nikam, aku tulai sudah lawan nikam nih umpama, atau aku tak siksa bener lawan nikam nih umpama nih, ya kan menuntut macam-macam, hendak minta talak lawan laki, padahal laki ini ada pernah salah ada, ya kan menjalankan tugas, menjalankan aja. Nah ini bebinian anak ini, ya Rasulullah, haram mencium bau surga. Arti haram mencium itu maksudnya apa? Kinayah kada masuk surga. Ya kan, jangan masuk surga, ya kan mencium pun kada, berarti jauh benar lagi hanya sampai ke surga. Nah, riwayat lain Rasulullah juga mengatakan, ujar Nabi, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina aman. Barang siapa, ujar Nabi, yang membunuh akan kafir ahdi atau kafir zimmi, maka dia tidak akan mencium bau surga, ujar Rasulullah, karena bau surga itu tercium 40 tahun perjalanan. Nah, riwayat mengatakan 40 tahun perjalanan. Barang siapa, ujar Nabi, yang membunuh akan kafir zimmi. Nah, kafir zimmi ini artinya kafir, orang kafir yang hidup di tengah-tengah orang Islam.
Arti kafir itu kan artinya yang lain pada agama Islam tuh kafir bahasanya. Tapi kafir zimmi ini kadang apa? Kadang mengganggu lawan orang Islam, hidup berdampingan lawan orang Islam, kemudian pulang menjalankan sebagai apa? Sebagai warga negara, bayar pajak macam-macam, menghormati pulang ibadah orang Islam, mengganggu pun kadanya bergaul dengan baik. Nah, ini namanya kafir zimmi, ya kan? Kafir nang kadang memerangi orang Islam. Nah, ini kada boleh kita mengganggu mereka. Maka barang siapa aja Rasulullah membunuh kafir zimmi, nah maka orang ini kada mencium bau surga. Tapi kalau kafir harbi kan kita wajib membunuh, ya kan? Wajib kita perangi. Kafir nang apa ngarannya nang memerangi orang Islam. Kafir nang hendak menghancurkan orang Islam seperti Israel, mama kan? Ini membunuh orang Islam nih, kafir harbi namanya. Kita ini karena jauh benar ya pada Israel aja jangan parah kita mengetamban-tamban sini kita datangi itu bang ya kalau lah jauh benar bang Israel itu jangan parah kita demo atau bang pasti ke sana ya kalau ya, paling gak ada kita mendoakan barang atau mendengar kabar-kabar orang apa Palestina disiksa ya kan dibom macam-macam itu mendoakan barang mudahan mereka itu mendapatkan bantuan daripada Allah. Nah kemudian istinsyak ini walaupun hukumnya sunnah, namun banyak memiliki hikmah. Nah diantaranya adalah untuk mencium air yang akan dipakai untuk berwudu. Apakah airnya ini air mutlak atau tidak? Karena air mutlak tadi kan banyu nang kada berubah baik itu warnanya, rasanya atau baunya. Nah bila kita mencium masukkan banyu ke hidung ini kena kerasaan banyu nang kita pakai ini baunya apakah masih bau nang kada berubah kah atau sudah tercampur nang berubah akan baunya. Dan juga berguna untuk membersihkan kotoran-kotoran yang di dalam hidung, umpama kotoran akibat debu dan sebagainya. Nah, kita ini kan kalau hanya berjalan di mana di jalan tah ya kalau lah pasti kena kemasukan debu macam-macam. Nah, maka dengan kita masukkan banyu ke hidung tadi, banyu masuk kemudian kita hembuskan, nah keluarlah debu-debu tadi, kotoran-kotoran tadi. Tapi kita ini untungnya diulahkan Tuhan hidung kita ini kan ada bulu-bulunya kan lah. Bulu hidung tuh gesan apa tuh gesan menyaring debu. Ya, sekurang-kurangnya debu lanang tersaring dulu. Namun kaganalan masuknya lalat ya tampuhnya juga kira-kira ya kalau lah. Tapi kalau debu-debu itu kan tertahan di lubang hidung nih, di bulu hidung nih. Seandainya bulu hidung ini kada ada, kan masukkan macam-macam di situ. Dan hidung ini pulang hikmahnya Tuhan baulah tepas mana lubangnya ke bawah ya kalau. Bahkan kan lubang hidung ini ke atas. Ada kalau hujan kita habis lamas terus. Hujan guguran masuk ke dalam hidung lamas kita. Untungnya pas mana lubangnya ke bawah jangan ke atas. Jangan belamasan kita berhujan. Yang kayak di badan kita kan ada bulu nang bisa berpanjang ya kalau ada nang bisa kada berpanjang. Rambut bisa berpanjang. Ada apa kita mau berpanjang dipotong kadang-kadang bahkan kan bulu mata berpanjang misalnya nih. Apalagi kayak kuku itu kan panjangnya kan ada cepat berpanjang kalau berpanjang juga cuman kada lambat berpanjangnya. Atau lagi senang kada bisa berpanjang tuh apa gigi ya kalau bahkan gigi berpanjang juga kayak apa kita sama bulan kikir gigi supaya berhandap ya soalnya bingung kita mau bisa berpanjang terus untung aja nang diulah Tuhan nang berpanjang nih nang masih nyaman aja dari potong-potong. Nah kemudian yang berikutnya hikmah istinsyar. Istinsyar ini maknanya mengeluarkan banyu nang dimasukkan ke hidung tadi dihembuskan ulang ini namanya istinsyar. Nah hikmah daripada istinsyar ini adalah dianjurkan untuk menghilangkan kotoran yang ada di dalam lubang hidung ataupun mengeluarkan akan kuman-kuman melalui istinsyar, melalui menghembuskan banyu di hidung. Dan ketika istinsyar itu membaca doa Allahumma inni a'udzubika
min rawaihin nar wa su'iddar. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari bau api neraka dan tempat tinggal yang buruk. Nah, jadi di saat mencium, memasukkan banyu ke hidung itu berdoa minta supaya mencium bau surga. Nah, ketika menghembuskan banyunya ini berdoa supaya berlindung daripada mencium api neraka. Karena dalam neraka itu kan macam-macam bau situ, ya kan? Bau bangkai lah, bau darah, bau nanah, macam-macam. Bahkan Nabi itu kan ada dalam neraka ada seorang laki-laki nang paparutan itu teka luar, kelilingnya dalam neraka itu mahirit paparutan teka luar, sampai-sampai orang dalam neraka itu bertutup hidung bertaan mencium bau busuk nang luar biasa. Nah, itu sebagian kecil aja daripada bau dalam neraka, apalagi bau-bau nang lain lah. Kemudian satu hal yang perlu dan selalu diingat serta diperhatikan adalah berhati-hati ketika kita istinsyak. Jangan sampai air yang kita gunakan ketika istinsyak itu sampai terhirup masuk ke dalam tubuh melalui hidung. Karena bisa jadi air tersebut membawa kuman-kuman dan bakteri yang menempel di dinding-dinding hidung. Jadi ketika kita istinsyak dan air telah sampai pada ujung pangkal paling dalam bagian hidung, maka segeralah kita mengeluarkan air tersebut. Nah, jadi bila sudah sampai ke pangkal hidung di sini kan kerasaannya bila kita hirup baju itu kan kerasaan sampai di sini sudah hibak rasanya nih. Hembusakan, jangan ke atas akar lagi, mungkin kita ke atas akan termasuk ke dalam awak. Karena baju yang kita hirup tadi kan tuh tercampur kuman, tercampur debu macam-macam. Nah, bila masuk ke dalam awak kita atau masuk kuman-kuman debu tadi. Dan hikmah kedua adalah menghembuskan ini adalah mengeluarkan dosa-dosa yang ada di hidung. Dosa di hidung ini kan macam-macam. Kalau juga dosa yang mencium, yang dilarang menciumnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah hikmah membasuh wajah. Wajah adalah anggota tubuh yang paling mulia, tetapi terdapat di wajah itu lubang-lubang yang isinya ada yang pahit seperti kotoran telinga. Kemudian ada lagi yang isinya itu asin seperti air mata. Sebagiannya lagi asam seperti yang terdapat di dalam hidung. Dan sebagiannya lagi tawar seperti air ludah. Maka jumlah lubang yang ada di muka kita ini ada 6. 2 mata, kemudian kedua telinga, kemudian mulut. Nah, jadi jumlahnya ada 6 adalah 2 mata, 2 telinga, kemudian mulut dan hidung. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Atiyah. Kemudian membasuh wajah ini berguna untuk membersihkan wajah dan apa-apa yang ada di sekitar wajah dari berbagai kotoran, debu, dan keringat yang dapat membuat wajah menjadi kurang sehat, bahkan mungkin dapat menjadi penyakit. Dengan dibasuh atau berwudu, nah maka wajah kita akan nampak cerah, sehat, berseri, dan menjadi bersih. Dan ini dari segi kesehatannya dulu ya, kalau kita membasuh wajah ini menghilangkan debu, menghilangkan kotoran, menghilangkan bekas paluh macam-macam di muka nih. Nah, bila kita ketujuh membasuh muka, ketujuh berwudu tadi, nah muka kita menjadi bersih, menjadi cerah. Di antara hikmah lagi membasuh wajah atau muka ini adalah dapat menggugurkan dosa-dosa yang menempel di wajah, terutama dosa yang ada di mulut. Dosa yang di mata kita yang keduanya itu cukup sulit bagi kita untuk terhindar daripada dosa tersebut. Rasulullah bersabda, kelak umatku akan memiliki wajah dan kaki yang bersinar-sinar terang karena pengaruh atau bekas daripada wudu. Oleh karena itu, ujar Nabi, barang siapa di antara kalian ingin membuat wajah dan kakinya lebih bersinar terang, maka berwudulah. Jadi istilahnya itu ghurran muhajjalin. Nabi kan ghurran itu
adalah wajah yang bersinar. Muhajjalin ini adalah kaki tangan yang bersinar dari bekas sebab wudhu kita di dunia. Nah di akhirat itu nanti Rasulullah ini mengenali umatnya dengan bersinar wajah dan tangan kakinya sebab wudhu. Nah maka Nabi dalam hadis yang lain, barang siapa yang ingin memperpanjang burahnya, perbuatlah. Barang siapa yang ingin memperpanjang tahjilnya, maka perbuatlah. Nanti memperpanjangnya artinya melebihi daripada basuhan yang wajib. Nah kalau muha itu kan batasannya tempat tumbuhnya rambut memanjang nih sampai bawah ujung tulang rahang nih, sampai sini kan. Nah ini batas memanjang. Kalau batas melebarnya dari samping lubang telinga kepada lubang telinga, ini batasan yang wajib. Nah tapi bila hendak melebarkan burah tadi ya Rasulullah, cahaya muka tadi lebihi daripada itu. Telinga dibuat jua ya kan, kemudian leher dibuat jua, bahkan mungkin kepala, separuh kepala buat jua. Dan batis tangan pun demikian, tangan tuh sampainya batasnya sampai siku ya kan, lebih akan daripada siku. Kaki pula sampai mata kaki, lebih akan daripada mata kaki. Nah ini untuk memperpanjang akan gurah dan tahjil tadi. Nah jadi di saat kita membasuh muha tadi, dosa-dosa yang di muha gugur ya kan, terutama dosa yang di mata. Mata ini kan kita gunakan hari-hari, berjalan kemana-mana aja mata yang kita pakai. Jadi ada sedikit dosa yang di mata ini terlihat yang macam-macam, lihat dosa dan sebagainya. Dan juga yang di lain di hidung ya kan, di montong, di telinga. Nah, adapun doa yang dibaca ketika membasuh wajah ini sudah kami jelaskan terdahulu di sini. Apa doanya semalam? Na Allahumma bayyit wajhi ya kan, yauma tabyadu wujuh wa taswadu wujuh. Wala tusawwit wajhi yauma taswadu wujuh wa taswadu wujuh. Ya Allah, putihkanlah wajah ulun di hari di mana putih segala wajah, dan jangan hitamkan wajah ulun di mana hitamnya segala wajah musuh-musuh Engkau. Atau bila kada hafal bahasa kita aja ya kan, di hati ucapkan ya Allah, mudahan muha ulun kena bersinar putih seperti wajahnya orang-orang saleh. Jangan hitamakan wajah ulun sebagaimana hitamnya wajah orang-orang kafir. Nah, kemudian yang berikutnya membasuh tangan. Ada anak batakon enggak? Anak batakon. Adakah batakon? Nah masalah kumur tadi lah, lawan masukkan baju ke hidung itu ada beberapa cara. Ada ulama tuh yang menyuruh kumur lawan masukkan baju ke hidung ini sekali cibuk pakai tangan ini langsung langsung masuk ke montong sebagian, nah sisanya masukkan ke hidung. Jadi sekali mencibuk nih, nah mengambil kita pakai telapak tangan ya kan, sisa sebagian gasan ke montong, sebagian gasan ke hidung. Nah kita lakukan 3 kali. Jadi 3 kali mencibuk, montong sudah 3 ya kan, kemudian hidung 3. Atau bisa cara yang kedua tuh satu-satu atau sekali mencibuk ini sekali ke montong, kena ambil pulang kedua, ketiga gasan montong aja dulu. Nah kemudian pulang ambil pulang 3 kali, gasan hidung 3 kali. Ini terbanyak kita mengambil banyu nih sampai 6 kali kan, 3 di montong, 3 di hidung. Atau kita mengambil 2 kali aja. 2 kali itu sekali mencibuk nih langsung kita bagi 3 secibukan tangan kita nih, sedikit gasan sekali di montong, keluarkan, masukkan pulang, sisanya keluarkan pulang, kemudian masukkan pulang, sisanya keluarkan. Habis sekali cibukannya untuk 3 kali kumur-kumur. Ambil pulang cibukan yang kedua, gasan di hidung khusus 3 kali juga. Atau di 3 cara ya, kalau boleh bergabung satu cibuk untuk mulut dan hidung, atau satu-satu, ataupun sekali mencibuk itu langsung untuk 3 kali berkumur-kumur, 3 kali untuk memasukkan banyu ke hidung. Itu sunnahnya itu tak. Itu berdahulu masukkan banyu ke hidung berkumur-kumur itu berdahulu pada membasuh muha. Lain tempatnya. Jadi berkumur-kumur masukkan banyu ke hidung ini berdahulu sebelum membasuh muha.
Itu gawian yang sunnah ya kan, gawian yang sunnah nang umur tadi. Nah kalau muhane kan sudah masuk basuhan yang wajib, jadi dipisah itu dilainakan. Ya, ya meliur liur itu kan tadi meliur sekitar dalam montong aja kada najis. Jadi kada apa kita menaguk liur nang dalam montong sini kada apa. Tapi asal jangan liurnya tak keluar. Amun liurnya tak keluar montong sini, kita tarik pulang. Nah ini kena hukum makan jadi kan kita keluarkan, nah kita hirup misalnya. Tapi mau dihirup sampai tak dalam sini aja pulang kada kita tagok nih kada apa. Tapi mau kita hirup kita tagok akan pulang. Nanti hukumnya apa? Hukum makan jadinya. Hukum memakan sesuatu. Tapi masih dalam montong sini aja kita putar-putar dalam montong nih kan liur banyak, tagok nang dalam montong sini aja kada apa, karena andakannya dalam montong ini kita juga ya kalau asalkan liurnya jangan bercampur lawan yang lain. Namun bercampur gigi kah berdarah misalnya nih, atau bekas makanan kah tadi, rasa-rasa makanan tadi tagok bercampur lawan liur tadi, nah batal hukumnya. Tapi mau liur aja kada apa-apa. Itu ada apa lagi? Ada apa? Lebih niat bang, ada teman. Ada lah. Ya, kita sudahi, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan diberikan paham oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan mengamalkannya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita, orang tua kita, dosa guru-guru kita diampuni Allah, dan mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul di tempat ini, mudah-mudahan terkumpul berada dalam surganya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyat wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. نعم يا كريم.